Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, kita berjumpa kembali dalam kajian yang diadakan di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Untuk saat ini mari sama-sama kita baca kitab kita, yaitu terkait dengan cabang iman Al-Syu'batul Hadiyatu wal Ishrun, cabang iman yang ke-21, yaitu Ityanus Shalawatil Khamsi fi Awqatiha Kamilatan, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya secara sempurna. Jadi kita dituntut, diperintah untuk melaksanakan sholat. Ciri-ciri orang Islam itu ya harus sholat. Kalau ada orang Islam yang belum melaksanakan sholat, berarti bukan bagian dari orang Islam. Nah, di sini kita baca adalah ityanus shalawatil khamsi fi awqatiha, melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya kamilatan, secara sempurna. Kerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara sempurna. Sempurnanya apa? Ya sempurnanya ada wudunya, kita sholatnya menghadap kiblat, syarat rukunnya kita penuhi. Itu yang harus kita lakukan dalam sholat. Tidak boleh kita main-main dalam sholat. Tidak boleh kita mengumbar aurat kita ketika kita sholat. Jangan sampai kita dalam sholat itu bermain-main dengan sholat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alamul imani as-sholatu. Tandanya iman itu adalah sholat. Orang bisa dianggap itu beriman kalau dia melaksanakan sholat. Benderanya iman itu adalah sholat. Dan sholat ini penting, sangat penting, karena Nabi bersabda dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat pada manusia ini, pada hamba-hamba Allah, yaitu masalah sholat. Sholatnya benar, insya Allah aman. Sholatnya nggak benar, nggak sholat. Nah, ini urusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan dari Allah, apa yang diperintah oleh Allah kepada kita, kita harus laksanakan, kita harus kerjakan. Karena itu perintah dari Allah yang sifatnya wajib. Salat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari itu sudah merupakan ketentuan dari Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paman faraghlaha qalbuhu wa hafadha 'alaiha bihududiha fahuwa mu'minun. Maka barang siapa yang selesai telah mengerjakan sholat, hatinya dan dia pelihara sholat 5 waktu itu dengan hukum-hukumnya, maka orang itu dianggap orang mukmin. Maksudnya apa? Orang yang selesai mengerjakan sholat, hatinya ada rasa kepuasan, dia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa sudah menunaikan perintah Allah, dia sudah melaksanakan ajaran Allah, dia sudah melakukan kewajibannya kepada Allah, dan dia pelihara itu sholat 5 waktu.
tidak ia tinggalkan dalam kondisi apapun, dia tidak tinggalkan. Jangan karena sakit kita lalu tidak sholat. Dan macam-macam sholat itu ada sholat berdiri bagi orang yang sehat, ada sholat duduk bagi orang yang kurang sehat, ada sholat berbaring bagi orang yang sakitnya agak parah dikit, dan ada lagi sholat yang keempat, yaitu sholat dalam keadaan celentang, yang menghadap kiblat hanya wajahnya dan kedua akhmasaini, kedua telapak kaki. Selama nyawa masih ada di badan kita, selama roh masih menyatu di badan kita, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, kadang-kadang kita cengeng, baru tibang sedikit puyeng aja kita sudah tidak sholat. Kadang-kadang kaki kita karena bengkak jatuh dari motor, kita sudah tidak sholat. Padahal tata cara sholat itu bermacam-macam, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, dan boleh mustalqa, celentang. Tidak pernah kita melihat ada orang sholat dalam keadaan celentang. Tidak pernah kita. Banyak orang-orang yang sudah masuk rumah sakit, yang ada di ruang ICU. Apakah mereka itu melaksanakan sholat? Ruh masih keluar masuk dari badannya, ruh masih keluar masuk dari jasadnya. Apakah mereka menjalankan sholat? Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah untuk memelihara sholat. Di dalam hadis ini, wahafadha 'alaiha bihududiha, dan ia memelihara 'alaiha terhadap sholat itu, bihududiha, dan hukum-hukumnya sholat. Orang yang senantiasa melihara sholat dan hukum-hukumnya, artinya wudunya benar, istinjanya benar, wudunya benar, sholatnya benar, bahwa mukminun, maka orang itu disebut orang mukmin. Apa itu orang mukmin? Adalah orang yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir, dan yang keenam adalah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus beriman dengan takdir dan ketentuan Allah, baik dan buruknya yang Allah berikan kepada kita, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai menyalahkan takdir, karena yang tahu tentang takdir kita, ketentuan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.